Spesifikasi material konstruksi yang digunakan di seluruh dunia. Material konstruksi memainkan peran penting dalam menentukan kekuatan, keindahan, dan durabilitas suatu bangunan. Pemilihan material yang sangat tepat penting untuk memastikan bangunan dapat bertahan lama dan memenuhi standar keselamatan serta estetika. Berikut adalah beberapa material konstruksi utama yang digunakan di seluruh dunia beserta spesifikasi dan penggunaannya. Yang pertama adalah beton. Beton merupakan salah satu material konstruksi yang populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Ketahanannya terhadap tekanan, fleksibilitas dalam pembentukan, dan kekuatannya menjadikan pilihan utama dalam berbagai proyek konstruksi, mulai dari bangunan hingga infrastruktur jalan raya. Komponen utama beton. Beton secara umum terdiri dari campuran beberapa bahan utama. Yang pertama ada semen, bahan pengikat yang bereaksi dengan air untuk mengikat agregat dan membentuk massa yang keras. Air digunakan untuk mengaktifkan reaksi kimia dalam semen. Lalu spesifikasi beton itu beragam, meskipun komponen utamanya sama, namun spesifikasi beton dapat sangat bervariasi tergantung pada kekuatan, ketahanan, kerapatan, dan kekerasan. Standar beton internasional. Untuk memastikan kualitas dan konsistensi beton, berbagai negara dan organisasi telah menetapkan standar yang mengatur spesifikasi beton. Beberapa standar internasional yang umum digunakan antara lain ASTM Internasional, American Society for Testing and Materials. Yang kedua ada BSI, British Standard Institution. Dan yang ketiga ada EN, European Norms. Bahasa harian, wah aku ngantuk mas, dah cocok. Wis didelok karo turu mas. Lalu lanjut ya guys. Standar-standar ini memberikan pedoman mengenai yang pertama, metode pengujian untuk menentukan sifat-sifat beton seperti kekuatan, ketahanan, dan kekompakan. Lalu yang berikutnya ada persyaratan mutu, batas-batas yang harus dipenuhi oleh beton untuk berbagai aplikasi. Yang ketiga, ada prosedur pelaksanaan, yaitu cara pembuatan, pengangkutan, dan pengecoran beton. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi spesifikasi beton. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi spesifikasi beton yang digunakan dalam suatu proyek antara lain, yang pertama, iklim. Suhu dan kelembaban dapat mempengaruhi waktu pengeringan dan kekuatan beton. Yang kedua, jenis struktur. Bangunan bertingkat tinggi, jembatan, atau bendungan memiliki persyaratan beton yang berbeda. Lalu beban yang ditanggung, beton harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban yang bekerja padanya. Lalu pengembangan beton modern. Teknologi beton terus berkembang, menghasilkan jenis-jenis beton baru dengan sifat-sifat yang lebih baik, seperti beton bertulang. Beton yang diperkuat dengan tulangan baja untuk meningkatkan kekuatan tarik. Lalu ada beton pracetak, beton yang diproduksi di pabrik dan kemudian dipasang di lokasi proyek. Yang ketiga ada beton ringan, beton dengan berat jenis yang lebih rendah, cocok untuk konstruksi lantai dan atap. Yang keempat ada beton self-compacting, beton yang dapat mengalir sendiri tanpa memerlukan vibrasi. Spesifikasi material konstruksi beton ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan suatu bangunan. Dengan memahami komponen, sifat, dan standar beton, para insinyur dan kontraktor dapat memilih jenis beton yang paling sesuai untuk setiap proyek. Yang berikutnya ada material baja. Sebagai salah satu material konstruksi yang paling kuat dan serbaguna, telah menjadi tulang punggung pembangunan di seluruh dunia. Ketahanannya terhadap beban berat, fleksibilitas dalam berbagai bentuk, serta kemampuannya untuk diproduksi dalam skala besar.
besar keanekaragaman spesifikasi dari baja. Meskipun baja secara umum memiliki sifat yang sama, namun spesifikasi materialnya dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti komposisi kimia, kandungan karbon, mangan, silikon, dan unsur paduan lainnya dalam baja akan mempengaruhi kekuatan, keuletan, dan sifat mekanik lainnya. Proses produksi. Metode produksi seperti open hearth, basic oxygen furnace, atau electric arc furnace akan menghasilkan sifat baja yang sedikit berbeda. Lalu standar nasional. Setiap negara memiliki standar nasional yang mengatur spesifikasi baja konstruksi. Misalnya ASTM, American Society for Testing and Materials. Lalu ada BS atau British Standard di Inggris, dan SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia di Indonesia. Aplikasi penggunaan baja untuk struktur bangunan, jembatan, atau industri akan memerlukan spesifikasi yang berbeda. Lalu ada jenis-jenis baja konstruksi yang biasanya digunakan. Yang pertama ada baja karbon, merupakan jenis baja paling umum dengan kandungan karbon bervariasi. Digunakan untuk berbagai aplikasi konstruksi karena sifatnya yang kuat dan mudah dibentuk. Lalu yang kedua ada baja paduan, baja yang ditambahkan unsur paduan seperti nikel, kromium, atau molybdenum untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan korosi, atau sifat mekanik lainnya. Lalu yang ketiga ada baja tahan karat atau stainless steel, baja yang mengandung kromium tinggi sehingga sangat tahan terhadap korosi. Digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap cuaca dan bahan kimia. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan spesifikasi baja. Beban yang diterima, struktur yang berbeda akan menerima beban yang berbeda, sehingga spesifikasi baja harus disesuaikan. Yang kedua, kondisi lingkungan. Faktor seperti suhu ekstrim, kelembaban, dan paparan bahan kimia akan mempengaruhi pemilihan jenis baja. Yang ketiga, persyaratan estetika. Untuk bangunan dengan tampilan tertentu, mungkin diperlukan jenis baja dengan permukaan yang halus atau warna tertentu. Yang keempat, biaya. Harga baja akan bervariasi tergantung pada jenis spesifikasi, hingga pertimbangan biaya juga penting. Spesifikasi material konstruksi baja sangat penting untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan suatu bangunan. Pemilihan spesifikasi yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk beban, lingkungan, dan persyaratan estetika. Dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin kompleks, pengembangan spesifikasi baja baru akan terus berlanjut untuk memenuhi tantangan konstruksi di masa depan. Lalu yang ketiga ada material kayu. Sebagai material alami yang telah digunakan sejak zaman purba, masih menjadi pilihan utama dalam konstruksi bangunan hingga saat ini. Keunggulannya seperti kekuatan, keindahan tekstur, dan sifatnya yang ramah lingkungan membuat tetap relevan dalam dunia konstruksi modern. Namun, dengan berbagai jenis kayu yang tersedia di seluruh dunia, pemilihan jenis kayu yang tepat sangatlah penting untuk menjamin kualitas dan daya tahan bangunan. Faktor yang mempengaruhi spesifikasi kayu konstruksi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan dalam memilih spesifikasi kayu konstruksi, antara lain jenis kayu. Setiap jenis kayu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti kekuatan, kepadatan, ketahanan terhadap serangan serangga dan jamur. Lalu yang berikutnya kualitas kayu. Kualitas kayu dipengaruhi oleh faktor seperti usia pohon, kondisi pertumbuhan, dan proses pengeringannya. Kayu berkualitas tinggi memiliki serat yang rapat, bebas dari cacat, dan memiliki tingkat kelembaban yang stabil. Yang ketiga, tujuan penggunaan. Penggunaan kayu untuk struktur bangunan, interior, atau eksterior akan membutuhkan spesifikasi yang beda. Misalnya, kayu untuk struktur bangunan perlu memiliki kekuatan yang tinggi, sedangkan kayu untuk interior lebih menekankan pada keindahan tampilannya.
Yang berikutnya kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan paparan sinar matahari akan mempengaruhi kinerja kayu. Pemilihan jenis kayu yang sesuai dengan kondisi lingkungan sangat penting untuk mencegah kerusakan kayu. Lalu yang kelima, standar dan regulasinya. Setiap negara memiliki standar dan regulasi yang berbeda terkait penggunaan kayu konstruksi. Hal ini perlu diperhatikan untuk memastikan kayu yang digunakan memenuhi persyaratan yang berlaku. Sekarang ini jenis kayu konstruksi yang populer di seluruh dunia, antara lain kayu jati, terkenal dari kekuatan, ketahanan terhadap cuaca, dan keindahan seratnya. Kayu jati sering digunakan untuk membuat furnitur, lantai, dan berbagai eksterior bangunan. Yang kedua, kayu pinus. Kayu pinus ringan, mudah dikerjakan, dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Sering digunakan untuk konstruksi rangka atap, dinding, dan lantai. Yang ketiga, kayu oak. Kayu oak memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik, serta tampilan yang elegan. Sering digunakan untuk membuat furnitur, lantai, dan panel dinding. Yang keempat, kayu meranti. Kayu meranti merupakan kayu keras yang banyak ditemukan di Asia Tenggara. Sering digunakan untuk konstruksi bangunan, pembuatan perahu, dan furnitur. Yang kelima, kayu redwood. Kayu redwood ini merupakan kayu yang lunak dan biasanya digunakan untuk konstruksi eksterior, pagar, dan tiang listrik. Tren penggunaan kayu konstruksi modern terjadi peningkatan penggunaan kayu konstruksi dalam bangunan bertingkat tinggi dan struktur besar lainnya. Hal ini dimungkinkan berkat perkembangan teknologi kayu engineer seperti kayu laminasi silang atau cross laminate timber atau CLT, dan kayu laminasi menempel atau glue laminate timber atau GLT yang memiliki kekuatan dan fleksibilitas yang tinggi. Pemilihan spesifik kayu konstruksi yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan daya tahan bangunan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi spesifik kayu dan mengenal berbagai jenis kayu yang tersedia, Anda dapat memilih kayu yang paling sesuai untuk proyek konstruksi Anda. Berikutnya, material batu bata. Salah satu material bangunan tertua dan paling umum digunakan, telah menjadi pilar dalam konstruksi bangunan di seluruh dunia selama ribuan tahun. Ketahanannya terhadap cuaca, kekuatan struktural, dan estetika yang beragam membuatnya menjadi pilihan populer hingga saat ini. Jenis-jenis batu bata dan bahan pembuatannya. Batu bata secara umum diklasifikasikan berdasarkan bahan pembuatannya dan proses produksinya. Berikut ini beberapa jenis batu bata yang umum ditemui. Yang pertama, ada batu bata tanah liat atau bata merah. Terbuat dari tanah liat yang dikeringkan dan dibakar, memiliki kekuatan tekan yang baik, tahan terhadap api, dan sering digunakan untuk dinding struktural. Yang kedua, ada bata ekspos, memiliki tampilan yang lebih halus dan warna yang lebih bervariasi dibandingkan bata merah. Sering digunakan sebagai material dinding eksterior untuk memberikan kesan estetika yang unik. Yang kedua, ada batu bata beton. Yang pertama, batako, terbuat dari campuran semen, pasir, dan air yang dicetak dalam bentuk bata. Memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan bata merah, namun bobotnya berat. Yang kedua, ada bata ringan, terbuat dari bahan ringan seperti gipsum atau fly ash. Memiliki bobot yang ringan sehingga memudahkan proses konstruksi, namun kekuatannya lebih rendah dibandingkan bata beton. Yang ketiga, batu bata khusus. Pertama, ada bata roster, memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai ventilasi udara dan hiasan dinding. Yang kedua, bata glass block, terbuat dari kaca yang dibentuk menyerupai bata, memberikan kesan modern dan memungkinkan cahaya masuk ke dalam ruangan. Lalu, spesifikasi umum dari batu bata. Meskipun setiap jenis batu bata memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, secara umum batu bata yang berkualitas baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan tekan, menentukan kemampuan batu bata menahan beban tanpa retak atau pecah.
Yang kedua, serapan air. Semakin rendah serapan air, semakin baik ketahanan batu bata terhadap cuaca. Yang ketiga, ukuran dan dimensi. Ukuran batu bata yang standar memudahkan proses pemasangan. Yang keempat, berat jenis, mempengaruhi bobot total bangunan dan beban yang harus ditanggung oleh fondasi. Yang kelima, warna dan tekstur, menentukan tampilan estetika bangunan. Lalu berikutnya faktor yang mempengaruhi pilihan batu bata. Pilihan jenis batu bata yang tepat akan sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain fungsi bangunan. Untuk bangunan struktural, batu bata dengan kekuatan tekanan tinggi itu sangat diperlukan. Sedangkan untuk bangunan non-struktural, tampilan estetika menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, iklim. Di daerah dengan iklim yang ekstrim, batu bata dengan ketahanan terhadap cuaca yang tinggi sangatlah dibutuhkan. Yang ketiga, faktor anggaran. Harga batu bata bervariasi tergantung pada jenis dan kualitasnya. Yang keempat, ketersediaan material. Ketersediaan batu bata di pasaran juga menjadi pertimbangan penting. Nah, yang berikutnya, tren penggunaan batu bata di masa kini. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan batu bata semakin berkembang dengan munculnya berbagai inovasi. Beberapa tren yang sedang berkembang antara lain, batu bata ramah lingkungan. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan ini, proses produksi berkelanjutan sehingga menjadi makin populer. Lalu yang kedua, batu bata dengan desain unik. Munculnya berbagai desain batu bata dengan bentuk, ukuran, dan warna yang unik sehingga menciptakan tampilan yang lebih menarik. Lalu yang ketiga, integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam proses produksi batu bata untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Kesimpulannya, batu bata telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah konstruksi manusia. Dengan beragam jenis dan spesifikasi yang ditawarkan, batu bata tetap menjadi pilihan yang populer hingga saat ini. Dalam memilih batu bata, penting untuk mempertimbangkan fungsi bangunan, iklim, anggaran, dan ketersediaan material. Gitu guys. Berarti kalau bangun pondasi enaknya pakai apa mas? Kalau pondasi itu pakainya batu kali atau batu split, nggak pakai batu bata. Kalau batu bata itu biasanya digunakan untuk dinding. Hebel itu biasa juga dipakai untuk dinding. Jadi kalau untuk membangun pondasi itu pakainya campurannya batu split, terus pasir dan semen. Gitu guys. Lanjut ya. Oke, yang kelima ada material kaca. Material kaca itu awalnya dianggap rapuh, kini telah menjadi salah satu elemen penting dalam dunia konstruksi modern. Keindahan estetika, daya tahan, dan sifat transparan yang dimilikinya membuat banyak diaplikasikan pada berbagai jenis bangunan, mulai dari gedung pencakar langit hingga rumah tinggal. Nah, jenis-jenis kaca dalam konstruksi. Secara umum, kaca konstruksi dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan fungsinya. Yang pertama ada kaca temper. Kaca jenis ini diproses melalui pemanasan hingga suhu yang tinggi, lalu didinginkan secara cepat. Hasilnya adalah kaca yang jauh lebih kuat dan tahan benturan dibandingkan kaca biasa. Jika pecah, kaca temper ini akan hancur menjadi potongan kecil-kecil yang tidak tajam, sehingga lebih aman. Lalu ada kaca laminate, terbuat dari beberapa lapisan kaca yang ditempel menggunakan lapisan PVB atau polyvinyl butyral. Kaca laminate ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi terhadap benturan, tidak mudah pecah. Jenis kaca ini sering digunakan untuk jendela, pintu, dan atap kaca. Yang ketiga ada kaca insulasi. Dirancang khusus untuk menghambat perpindahan panas dan suara. Kaca insulasi terdiri dari 2 atau lebih lapisan kaca yang dipisahkan oleh ruang hampa udara atau diisi dengan gas inert. Yang keempat ada kaca reflektif. Kaca reflektif ini mempunyai lapisan tipis logam yang memberikan efek cermin, sehingga kaca ini dapat mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan sekaligus memberikan privasi. Jadi kalau misalkan dilihat dari luar itu
nggak kelihatan bagian dalam ruangannya. Tapi kalau kita dari dalam ruangan mau lihat keluar itu kelihatan jelas. Itu guys. Nah, spesifikasi kaca yang perlu diperhatikan adalah ketebalannya. Yang pertama, ketebalan kaca ini akan mempengaruhi kekuatan isolasi suara dan kemampuan menahan beban. Yang kedua, tingkat transmisi cahaya, menentukan jumlah cahaya yang dapat diteruskan oleh kaca. Yang ketiga, tingkat refleksi cahaya, dengan cara menentukan jumlah cahaya yang dipantulkan oleh kaca. Yang terakhir, tingkat penyerapan energi surya, menunjukkan seberapa banyak energi matahari yang diserap oleh kaca. Sekarang ini kita bahas tentang aplikasi kaca dalam konstruksi. Kaca ini memiliki berbagai aplikasi dalam konstruksi, antara lain jendela dan pintu. Itu biasanya kan pasti pakai kaca guys. Nah, kalau pintu kadang ada kombinasi yang pakai kaca, dan untuk pintu yang aluminium itu pasti pakai kaca. Nah, kaca itu memberikan pencahayaan alami dan ventilasi pada bangunan. Terus pada dinding tirai, kaca dinding tirai ini memberikan tampilan modern dan elegan pada gedung-gedung yang tinggi. Jadi kalau kalian lihat gedung-gedung yang tinggi itu biasanya ada ditutupi dengan tirai, karena kalau kayak gitu panas guys, blereng nanti di dalam kantor silau, nggak fokus nanti kerjanya. Nah, yang berikutnya itu atap kaca. Jadi kaca yang digunakan sebagai atap ini biasanya untuk mendapatkan sinar atau cahaya dari matahari langsung. Jadi cahaya yang alami gitu guys. Jadinya hemat listrik. Oke, lanjut. Partisi ruangan. Kaca partisi ini digunakan untuk memisahkan ruangan tanpa mengurangi kesan luas. Jadi misalnya kalau di bangunan ruko atau perkantoran itu biasanya ada sekat yang pakai kaca. Itu fungsinya biar ruangan tidak terkesan sempit, dan juga masih bisa melihat apa yang ada di balik kaca itu gitu. Walaupun beberapa ya ada yang ditutupi dengan tirai atau gorden. Nah, berikutnya tren penggunaan kaca konstruksi. Yang pertama ini ada kaca pintar, kaca yang dapat mengubah tingkat transparansi atau warna sesuai kebutuhan. Lalu ada kaca self cleaning, kaca yang memiliki lapisan khusus yang dapat membersihkan diri dari kotoran. Itu contohnya kayak efek daun talas gitu. Jadi kalau misal kena air, dia itu nggak bekas, airnya langsung turun. Lalu yang ketiga ada kaca photovoltaik, kaca yang dapat menghasilkan energi listrik dari sinar matahari. Nah, kesimpulannya, kaca ini sudah menjadi material yang sangat penting dalam dunia konstruksi. Dengan berbagai jenis kaca dan spesifikasi yang tersedia, kaca dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan desain bangunan yang beragam. Penggunaan kaca yang tepat dapat meningkatkan estetika, kenyamanan, dan efisiensi energi suatu bangunan. Guys, mau basic guys. Nah, material yang keenam yaitu aluminium. Aluminium atau logam ringan ini telah menjadi pilihan utama dalam industri konstruksi modern. Sifat-sifat uniknya yang seperti ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk Yang berikutnya ini ada aluminium. Aluminium atau logam ringan ini sangat kuat, telah menjadi pilihan utama dalam industri konstruksi modern. Sifat-sifat uniknya yang seperti ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk, maka akan membuatnya sangat ideal untuk berbagai aplikasi konstruksi. Nah, kita akan membahas secara mendalam mengenai spesifikasi material konstruksi aluminium yang biasanya umum digunakan di seluruh dunia. Yang pertama, keunggulan material aluminium dalam konstruksi ya.
Yang pertama ini dia memiliki sifat yang ringan, memudahkan transportasi dan pemasangan untuk mengurangi beban struktur bangunan juga. Jadi kalau misalkan itu digunakan untuk rangka itu tidak terlalu berat guys, karena dia memiliki sifat yang ringan. Yang berikutnya adalah tahan korosi, cocok digunakan untuk berbagai kondisi cuaca baik di dalam maupun di luar ruangan. Kalau misalkan kena hujan itu dia tidak karatan, ya mungkin dia akan berkarat tapi dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Yang ketiga, daya tarik dan estetikanya. Tampilannya yang modern dan elegan membuatnya cocok untuk berbagai desain arsitektur. Lalu yang keempat, dapat didaur ulang. Dan yang kelima, mudah dibentuk. Jadi misalkan ada desain yang rumit dari arsitek, itu bisa digunakan untuk strukturnya atau untuk rangkanya. Nah, kita akan bahas spesifikasi material konstruksi aluminium. Nah, paduan aluminium ini adalah campuran dengan unsur lain seperti tembaga, magnesium, dan silikon. Setiap paduan memiliki sifat mekanik dan kimia yang berbeda-beda. Nah, yang berikutnya ketebalan aluminium dipilih berdasarkan beban yang akan ditanggung oleh material tersebut. Jadi kalau misalkan tergantung kita mau menggunakan aluminium ini sebagai rangka untuk atap atau untuk kanopi atau untuk pagar. Jadi itu biasanya akan beda-beda spesifikasinya. Nah, biasanya diaplikasikan untuk apa aja sih aluminium dan di dalam bidang konstruksi ini? Biasanya digunakan untuk rangka bangunan, untuk rangka jendela, untuk pintu dan dinding. Nah, terus biasanya digunakan juga pada fasad bangunan, panel dinding eksterior dan interior. Terus digunakan juga pada atap bergelombang dan panel atap. Bahkan di jembatan pun juga digunakan material aluminium ini. Biasanya digunakan untuk gelagar dan rangkanya jembatan. Lalu di industri penerbangan itu digunakan juga di badan pesawat dan beberapa komponen lainnya. Untuk di otomotif juga roda, panel, bodi, dan komponen lain. Nah, kesimpulannya, aluminium ini telah menjadi material konstruksi yang sangat penting di dalam bidang konstruksi di seluruh dunia. Sifat-sifatnya yang unik dan beragam ini membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi. Dengan terus berkembangnya teknologi dan inovasi, penggunaan aluminium dalam konstruksi ini di masa depan diperkirakan akan semakin meningkat. Yang ketujuh ada material komposit. Material komposit telah menjadi telah merevolusi industri konstruksi global. Kombinasinya yang unik antara kekuatan, ringan, dan fleksibilitas menjadikan material ini semakin populer sebagai alternatif dari bahan tradisional seperti beton dan baja. Kita akan bahas secara mendalam mengenai spesifikasi jenis dan material komposit yang umum digunakan dalam konstruksi di seluruh dunia. Apa sih itu material komposit? Nah, material komposit ini adalah material buatan yang terdiri dari dua atau lebih bahan dasar yang berbeda, yang digabungkan untuk menghasilkan material baru dengan sifat yang lebih unggul dibandingkan bahan asalnya. Bahan dasar yang umum digunakan dalam komposit konstruksi antara lain serat seperti serat karbon, serat kaca atau serat alami, dan matriks seperti resin, polimer, logam, atau keramik. Nah, spesifikasi material komposit ini ada berbagai macam, antara lain di kekuatan tarik, kemampuan material menahan beban tarik tanpa mengalami kerusakan. Lalu kekuatan tekan, kemampuan material menahan beban tekan tanpa mengalami kerusakan. Lalu yang ketiga, modulus elastisitas, ukuran kekakuan material.
Yang keempat ada densitas atau massa persatuan volume. Yang kelima kekuatan tumbuk, kemampuan material menahan beban tumbuk. Yang keenam ketahanan terhadap korosi, kemampuan material menahan serangan kimia. Seperti hujan itu tadi ya guys, jadi kalau misalkan terkena hujan atau terpapar panas langsung itu dia gak gampang rusak. Lalu ketahanan terhadap suhu, kemampuan material mempertahankan sifatnya pada rentang suhu tertentu. Itu guys. Lalu jenis material komposit dalam konstruksi. Yang pertama ada komposit serat karbon, memiliki kekuatan tinggi dan berat ringan sehingga digunakan untuk struktur bangunan yang menuntut kinerja tinggi seperti jembatan dan gedung pencakar langit. Lalu yang kedua komposit serat kaca, lebih ekonomis dibandingkan serat karbon, sering digunakan untuk panel dinding, atap, dan tangki penyimpanan. Yang ketiga ada komposit serat alami, terbuat dari bahan alami seperti serat kayu, serat bambu, dan serat rami. Memiliki sifat yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Lalu aplikasi material komposit dalam konstruksi. Nah, biasanya material komposit ini digunakan untuk struktur bangunan seperti balok, kolom, pelat lantai dan dinding, lalu panel dinding dan atap. Itu biasanya digunakan karena ringan, terus tahan cuaca dan mudah dipasang. Yang berikutnya untuk jembatan, memungkinkan pembangunan jembatan dengan bentang yang lebih panjang dan lebih ringan. Kalau yang keempat di turbin angin, blade turbin atau blade turbin angin terbuat dari komposit yang memaksimalkan efisiensi energi untuk transportasi, bodi kendaraan, kereta api, dan kapal. Itu keunggulan. Keunggulan material komposit. Yang pertama ini ada kekuatan tinggi dan beratnya ringan, memungkinkan konstruksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Yang kedua tahan korosi, usia pakai lebih lama dan perawatannya lebih mudah. Yang ketiga fleksibilitas desain, dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Lalu yang keempat isolasi termal dan akustik, meningkatkan kenyamanan penghuni. Nah, tentunya pasti ada tantangan dan perkembangan di masa depan itu seperti apa. Jadi meskipun memiliki banyak keunggulan, penggunaan material komposit ini dalam konstruksi masih menghadapi beberapa tantangan seperti biaya produksi yang biasanya relatif tinggi dan keterbatasan dalam daur ulang. Namun dengan terus berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, penggunaan material komposit diproyeksikan akan semakin meningkat di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah material komposit ini sudah menjadi bagian integral dari industri konstruksi modern. Dengan sifatnya yang unik dan beragam, material ini menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun masih ada beberapa kendala yang sangat perlu diatasi, potensi material komposit ini untuk mengubah wajah konstruksi di masa depan sangatlah besar. Tuh guys. Jadi ada yang mau tanya-tanya seputar material bangunan atau yang ada rencana mau bangun rumah atau renovasi, bisa banget langsung tulis aja di sini pertanyaan-pertanyaan atau hubungi nomor di bio.